Orang Kalimantan Barat itu jago-jago. Jago, butuh exposure sebenarnya untuk dinaikin. Gak hanya match Muay Thai, teman-teman. Boxing ada. Ada boxing. Terus kita bakal ada pengenalan untuk Brazilian Jiu-Jitsu. Yes, Brazilian Jiu-Jitsu. Terus bakal ada apa lagi nih rencana? Olahraga baru. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu namanya Hyrox. Hyrox. Yeah. By the way kan sekarang kan lagi ada ribut-ribut tuh. Paris Fernandes sama Coach Rudy bisa kali main di BCC ya. Alex juga penasaran sama Diki Cogan. Alex punya dream fight sih. Dia ketemu sama Nandi. Influencer Pontianak juga bakal main dong nanti. Oh iya. Kena dicari kan? Iya. Ini nggak ada yang mau nanyain Alex nih kenapa kemarin? Oh iya. Jadi BCC. Mau tanding Alex? Aduh. Bakal tunggu Kayaknya jawabannya di tanggal 19 Oktober. Intinya ini lebih dari sekedar pertandingan. Halo semua, hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa yang berkecimpung di dunia combat sport Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Di sebelah kanan saya ada Mahaji Arbain. Iya, benar. Seorang coach yang biasanya disapa Coach Aji. Benar, Coach Haji. Sering dipanggil Coach Haji. Siap. Dan ada Bro Alex. Halo Ko. Gimana Bro Alex kabarnya ini, Ko ya? Baik. Bro Alex ini penggiat combat sport juga nih. Betul. Lebih dikenal sebagai content creator ya. Content creator. Siap. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih tentang perkembangan combat sport di Kalimantan Barat nih. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Lex? Tapi sebelum itu Alex juga penasaran sih, mungkin karena kita masih baru-baru ya, Koleo. Iya. Alex penasaran sama Bang Aji sih. Bang Aji sebagai praktisi ya? Jadi benar kata orang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita saling kenal dulu lah. Benar. Jadi nama saya itu Mahaji Arbain Wicaksana, sering dipanggil Aji. Nah, kebetulan saya salah satu praktisi bela diri, khususnya di cabur Muay Thai dan Brazilian Jiu-Jitsu. Yes. Siap. Jadi untuk di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak, khususnya di camp 11 Fight Camp, saya sebagai kepala pelatih di striking. Di striking Dan di Muay Thai khususnya. Oh ya. Nah itu keseharian saya itu seperti itu. Jadi saya melatih, build atlet dan member pada umumnya lah, seperti itulah. Nah itu basicnya seperti itulah. Tapi aku penasaran nih, sorry ya kita potong-potong nggak masalah ya. Karena Alex excited banget sama sosok Coach Aji ini. Ya. Abang udah bergerak udah berapa lama di dunia combat sport? Oke, kalau di dunia combat sport, seingat saya mungkin di tahun 2014-2015an lah. Tapi seingat saya itu 2014. Karena di sebelah saya ini senior saya juga nih. Oh senior? Ya ini senior saya. Diam-diam host kita senior Ini senior juga, saya juga. praktisi juga ya. Tapi sudah non-aktif. Oh udah nonaktif Beliau, ini. jadi Lex, beliau ini dulunya caburnya itu Sanda. Sanda? Yes. Loh, aku baru tahu loh. Musuh Ya, Sanda. jangan banyak yang tahu lah, nanti di call out. Jadi beliau ini aktif di Musuh Sanda dan saya di Muay Thai. Nah di Muay Thai itu karir pertama saya itu sebenarnya sama seperti yang lain lah. Berawal dari member dulu, dari korban bully di kampus. Pernah dibully? Yes. Sosok Bang Aji pernah dibully? Padahal tampangnya seram ya. Setakut itu, seculun itu sih, senerd itu. Ya, saya menjadi salah satu korban bully di salah satu kampus di Kalimantan Barat di tempat saya tinggal. Terus pengalihan isunya itu tadi, membalas dendam lah. Tapi banyak yang begitu, Coach. Banyak ya? Beberapa di antara teman saya bahkan tuh memang Ya, benar. pada akhirnya belajar bela diri, Ya. mendalami bela diri. Ya. Karena itu tuh, dasarnya bully. Bully. Itu. Benar. Tapi Alex juga korban bully juga loh. Oh jadi sama. Sama. Bisa pas gitu ya, makanya aku Iya, iya, kaget. benar. Kalau Alex dengan fisik sekarang, kalau masih dibully juga oke lah ya. Karena kalau saya Coach Aji, orang yang pernah dibully kayak Ya, benar. biasa Jadi aja saya ya. emang tampangnya lebih sosok seram. terbully. Iya. Kita kalem-kalem gini, jadi wajar lah ya. Wajar. Dia sosok terbully, termotivasi untuk membalas dendam dengan cara ya sudah saya coba latihan bela diri. Jadi memang di saat itu pada tahun itu yang sedang booming itu Muay Thai.
Oh. Penasaran itu apa sih Muay Thai, seperti apa sih Muay Thai, dan terus ada nggak sih kejuaraan Muay Thai itu seperti apa gitu loh. Nah, dari atas dasar kepo itu terinisiasi lah saya untuk jadi member dulu. Jadi saya cari tempat latihan di mana segala macam, ketemulah sama pelatih pertama saya, almarhum Markus Koknak. Almarhum Pak Markus Koknak. Beliau orang Papua yang merantau dari Papua ke Jakarta. Di Jakarta dia menemukan jodohnya ternyata orang Pontianak. Dari Jakarta dia pindah ke dari Jakarta dia pindah ke Pontianak dan bukalah camp pelatihan bela diri. Dan itu awalnya itu Sanda sebenarnya. Sanda nah, beliau lah yang masuk. Ya, saya Nah. join sama almarhum itu kalau nggak salah di 2010. Wah, 2010 saya baru masuk kuliah itu. Bisa pas banget nih kita ketemu hari ini ya. Iya. Jodoh. Jadi ada transisi gitu ya, sebelum ke Muay Thai ternyata Sanda Benar, duluan jadi ya, memang 2010. Sanda. Ngomongin dulu. almarhum nih merinding saya. Tuh, benar. Emang ada apa dengan beliau? Harus penasaran sama sosok beliau sih. Beliau itu apa ya? Manusia yang bisa dibilangin kayak ya malaikat lah. Siap. Beliau nggak pernah marah. Oh iya? Pelatih Wih, biasanya keras loh. Pelatih yang paling sabar itu. Beliau paling sabar. Tapi lucunya atlet-atletnya pada jadi ya. Ya. Oh iya. Itu sih atlet dia sih gila-gila sih, Lex. Tapi ini hal yang unik sih. Biasanya kalau sana member nih atau atlet gitu ketemu sama pelatih yang lunak, ya mereka bakal semena-mena. Betul. Tapi Ya, betul. Nah, apa yang membedakan itu? sebenarnya itu kok ya yang Ya. jadi uniknya almarhum itu ya kok. Almarhum. Dia bukan tipikal orang yang ya mohon maaf, mungkin beberapa pelatih sekarang banyak yang mengandalkan fisik untuk shock terapi atlet ya. Ya, itu hal yang wajar. Ya, itu hal yang sebenarnya. wajar, tapi Wajar. berbeda dengan beliau sih. Kalau beliau nggak kayak gitu. Beliau nih kalau menurut saya ya, mungkin lebih ke aura beliau sih. Auranya luar biasa dan memang apa ya? Tanpa dia harus marah-marah tuh kita Ya. otomatis kayak manut aja gitu. Bener kok. Oh gitu ya. Iya. Iya. Dan beliau juga yang sebenarnya banyak merubah hidupku yang seperti tadi di awal aku bilang dari korban bully yang penakut apa segala macam. Saya nggak bilang diri saya berani, tapi setidaknya untuk hari-hari itu ya lebih pede aja. Sebelum ketemu Lebih- Coach Markus, Coach Aji udah pernah ketemu coach lain belum? Belum pernah. Jodoh ya Beliau berarti ya. Berarti orang pertama memang langsung pelatihku. dijodohkan ketemu Langsung sama dijodohin sama almarhum ya? almarhum. Dan itu aku ingat kata pertamanya dia tuh. Apa? Jadi waktu saya memfokuskan untuk saya manggilnya kru. Kalau di Muay Thai kan itu kita panggilnya kru. Kru, saya pengen jadi atlet. Kalau kau mau jadi atlet, nah ini saya ngomong pakai logat dia. Kalau kau mau jadi atlet, nangis itu saat latihan. Jangan kau nangis di atas ring, tidak ada yang tolong ya. Itu dia kata kalimat dia yang sampai hari ini Ingat. saya pegang sampai hari ini. Dan itu berlaku untuk ke atlet-atlet saya sekarang. Karena memang kalau di saat latihan ya keras. Muay Thai bela diri. Muay Thai kayak kickboxing, sanda, wushu, apapun itu. Ya itulah kata-kata dia yang sampai sekarang masih melekat di saya tuh seperti itu sih. Like. Walaupun Alex secara pribadi Oh ya, Alex mengenal belum beliau, pernah ketemu langsung ya? Iya, belum pernah kenal dan belum pernah berjumpa juga. Tapi Alex bisa ngerasain feels-nya sih. Beliau sosok yang hebat sih. Luar biasa. Buktinya ada sosoknya Coach Aji pasti turunan dari inilah. Saya memang bisa dibilang salah satu, kalau untuk di Muay Thai ya, kalau di Muay Thai salah satu atlet pertamanya juga. Oh, atlet Ya, pertamanya juga. Jadi waktu itu ada saya, ada Vincentius dari Ketapang, terus ada si Rizky itu dari Singkawang. Jadi kami memang terpencar lah di daerah-daerah juga. Berarti ngomong-ngomong tentang atlet nih Coach, tahun berapa tuh Coach pertama kali ikut tanding tuh? Saya pertama tanding itu 2015. Oh, 2015. sekitar 5 tahun Nah. berarti ya? 3 tahun setelah masuk ya? No, kan saya masuk 2014. Oh, 14. Ya, Oke, 14. oke, sorry. 14 saya masuk tahun 2015 itu first match saya itu pertandingan. Dan kamu tahu apa yang dilakuin sama almarhum? Saya tidak dicoba di event-event open, saya langsung dipertandingkan di Malaysia. Serius? Iya. Langsung match internasional? Nah, dan di saat itu saya belum book record ya, saya juga
belum ada kan bahasa Kosong. pertandingan pertama. Iya, Jadi langsung dimainkan event pertama saya itu, saya lupa nama kejuaraannya apa, yang tapi saya ingat tempatnya itu di Lundu. Lundu itu sudah dekat perbatasan, kalau Sambas itu apa kok? Aruk, dekat perbatasan Aruk sana. Nah, di situ event pertamaku itu. Setelah itu dan dikasih menang dulu. Alhamdulillahnya itu di situ aku menang. Dan setelah itu mengikuti TC PON. PON eksibisi Muay Thai 2016 di Jawa Barat. Wah. Waktu itu di puncak kok tandingnya kok. Puncak ya. Nah, dan setelah itu barulah beberapa event open, entah di Jakarta apa segala macam. Nah, tersendat gara-gara ya biasalah, apalagi kok bukan cedera kan. Cedera Saya dan pikir bla bla bla. dana. itu gitu juga itu sih. terkhususkan nanti kok. Nggak usah kita bahas sih. Nggak usah, jangan dibahas. Terus sensitif ya soal duit ya. Jangan kita bahas. Kita main aman Jangan aja di sini dibahas. kok. Kita baru kok. Jangan kena Langsung red flag somasi ya. ya. Jangan kena somasi dong. Jangan Aman, dibahas. aman. Ya seperti itulah. Sampai akhirnya kami membuka camp yang lebih proper. Terus sampai hari ini, ya tugas saya sekarang build atlet. Alhamdulillah atlet-atlet saya udah ada yang 2 kali PON. Wah. Kamu tahu siapa-siapa aja itu? Kalau untuk atlet sekarang nggak terlalu ramai ya, mungkin sekarang sekitar ada 15 sampai 16-an Itu atlet. banyak itu, coach. Banyak. Tapi di tempat lain lebih ramai loh. Kalau di luar ya. maksudnya. Itu semua cabur Muay Thai, coach. Itu khusus untuk Muay Thai aja. Cuman untuk sekarang saya akan membuat beberapa divisi yang berbeda. Jadi ada kenapa yang khusus, ada yang Muay Thai, ada yang untuk di MMA, ada yang untuk di Brazilian Jiu-Jitsu. Ya. Nah, tapi di awalnya itu tetap di Muay Thai sebagai base mereka. Base-nya mereka. Dan kemarin juga habis dari PON Aceh juga di tahun lalu ya, PON lalu. Ya walaupun masih belum bisa menyumbangkan medali lah, ada satu dan lain hal. Kalau atlet yang berpotensi sih Kalbar sangat bersaing lah. Wah. Nggak kalah jauh lah sama daerah-daerah lain. Tapi seneng loh dengarnya loh. Iya. Misalnya kayak ternyata selama ini orang Kalimantan Barat itu jago-jago. Jago, Lex. Butuh Jago, exposure Lex. sebenarnya untuk dinaikin. Cuma Bahkan- memang kurang exposure aja ya. Betul. Bahkan kalau secara tempat Kalimantan Barat itu kan berdekatan banget tuh sama Malaysia. Iya. Jadi Singapura dengan dan Singapura apa lain-lain segala macam. Jadi atlet-atlet kita yang di Kalimantan Barat itu fokusnya malah sering bertanding keluar kepandingan yang ada di Indonesia juga. Tapi sebelum itu sering nggak sih ada kejuaraan-kejuaraan, maksudnya kayak selain PON dan lain event-event mandiri gitu Di Indonesia. Di Indonesia sih lumayan sering. Jadi nanti ini nggak tahu ya podcast ini kapan tayangnya. Nanti tanggal 15 September itu 15 September saya berangkat ke NTB. NTB. Di Kegiatan NTB apa itu ke Jurnas. Oh, ke Jurnas Jurnas. Muay Thai. Mungkin kita, karena ini lumayan mendadak ya, mungkin jadi kita nggak terlalu banyak bawa atlet lah. Mungkin sekitar 3-5 orang. Dan terus di sana saya juga ngambil license saya juga. Jadi saya ngambil sertifikasi yang kedua. Sebagai Pelatih. pelatih. Jadi 2017 saya sudah dapat license pelatih dan wasit juga. Kalau yang 2017 itu diselenggarakan di Kalimantan Barat. 2017 di Kalimantan Barat di bawah rules-nya WMF. Wah. Ya, nah itu langsung dari presidennya Muay Thai di Thailand itu. Namanya luar biasa ya Coach Haji Mr. ya. Prajit Kungmen. Ya, Mr. Prajit Kungmen. Nah itu saya paling muda tuh. Paling muda. Wasit dan pelatih termuda. Luar Kemudian, biasa coach, ya. ini nggak ada terlibat dengan kepengurusan Muay Thai di Nah, Indonesia? kalau itu? di Indonesia tuh saya sekarang di Sekumnya Muay Thai Provinsi Kalimantan Barat. Sekum itu Sekum, Sekretaris Umum di Pengprov Muay Thai. Muay Thai Kalimantan Kalimantan Barat. Barat. Ya, secinta itu sih saya sama Muay Thai. Secinta Luar itu biasa. sampai detik ini. Jadi Bro Alex, boleh nih secepatnya latihan nih. Harus. Challenge. Apa nih, apa 1 nih? bulan 1 bulan? transformasi. Wah. Oke, Tapi siap. kayaknya menarik sih. Alex juga kepengen bentukin badan lagi karena Alex dulu nge-gym cuman patah tangan kok. Oh, Patah Alex tangan. pernah patah tangan, Alex? Iya, gara-gara waktu itu ikut calisthenics kan. Pas push up Superman, beberapa kali cuman karena ada sesuatu di belakang, tiba-tiba tangan Alex mendaratnya kayak gini. Tok. Jadi waktu itu ngangkat
beban aja udah sakit banget. Dan sekarang udah mulai pulih sih. Dan kayaknya boleh sih 1 bulan challenge. Boleh. Kalau Sang Alex berhasil ada hadiah apa nih dari Koko nih? Saya kasih panggung nanti. Ada panggung besar di Kalimantan Barat. Wah, ada panggung besar ya. Menarik sih. Nanti lah kita bakal spill dikit-dikit ya tentang itu ya. Ya, kita berbicara tentang tadi panggung itu. Tapi tunggu dulu kok. Tadi kan si Alex mau tahu aku siapa. Sekarang aku mau tahu lah siapa. Ya benar juga sih. Bener nggak? Iya benar. Alex lah, orang boleh lah. biasa-biasa aja bang. Tapi Bro Alex ini benar-benar luar biasa sih Oh, di kenapa? dunia combat. Biasa aja padahal. Tadi kan sempat live tuh. Tadi sempat live. Saya kaget karena dalam hitungan menit aja tuh viewernya udah ratusan. Oh, ya? enggak, kebetulan itu. Berarti kan memang sudah inilah audiensnya sudah terbentuk lah ya Bro Alex ini. Iya. Mungkin beberapa tempat juga sebenarnya kurang influencer untuk di bidang dunia combat. Ya, Benar. mungkin ya. Mungkin adanya Alex dan teman-teman itu ya untuk naikin nama olahraga bela diri lah. Nah, tadi kan coach kan bilang kecintaan terhadap Kecintaan. dunia Muay Muay Thai Thai. ya. Kalau Bro Alex nih apa nih drive-nya nih? Wah, jujur untuk Alex sebenarnya memang suka banget di Indonesia ini karena base Alex juga korban bullying. Waktu SMA dan lain, Alex orang yang sering kena bully karena fisik yang lemah. Benar. Alex selalu dibilang, wah bencong nih dan lain, karena istilahnya kayak nggak mau melawan dan lain. Alex kan tipe orang yang nggak mau cari masalah. Jadi apa-apa selalu dikaitkan sebagai orang yang sangat-sangat lemah. Nah, karena waktu itu Alex pengen masuk teknik sipil, Alex sadar dengan betul masuk ke perguruan tinggi itu bukan hal yang gampang, apalagi merantau. Alex kan aslinya Putus Ibau nih kok. Jauh ya. Putus Ibau. Jadi harus merantau ke Pontianak untuk masuk ke perguruan tinggi di Pontianak. Salah satu perguruan tinggi di sini. Dan teknik sipil dikenal dengan hal yang senioritas. Dan Alex takut banget itu. Benar. Jadi Alex, kalau seandainya teman-teman bisa lihat foto ya, mungkin bisa ditampilkan di sini. Ya. Alex dari anak yang berat badannya 40 kilo kok. Wih, kecil banget lah. Tinggi 169, berat badan 42 kilo. Jadi kebayangkan kurusnya kayak gimana kan. Karena rasa takut itu, Alex mulai nge-gym lah. Dan kebetulan Alex punya gym juga nih di Putus Ibau nih. Nah, itu baru pertama kali buat gym di Putus Ibau. Jadi mulai latihan 3 bulan akhirnya bisa ini naik sampai 50-an kilo. Itu hal yang oke lah menurut Alex. Pada akhirnya masuk ke kuliahan, ternyata benar senioritas ada di situ. Sama Dan ya, karena berarti. memang kita belum ada basic untuk apa-apa, pasti tetap ada rasa takut walaupun badan kita udah lumayan proper nih. Kayaknya aku harus coba combat sport deh. Secara mental ya, Lex ya? Secara mental dan lain. Justru awal-awal aku belajar MMA. Oke. Nah, dulu di GFC namanya. GFC Garuda itu di Pontianak Fight bukan? di Pontianak. Oke. Ada Abang Rian, Coach Rian. Mungkin Abang Ngaji kenal. Rian Elton ya? Atau Rian Albert mana ya? apa gitu. Iya. Nah, Alex sama beliau mengajarkan Alex lah soal dunia combat sport itu kayak gimana. Dulu dia juga ngajarin Muay Thai, ngajarin boxing juga. Habis itu karena memang kesibukan di kuliah sangat-sangat berat, karena semester-semester pertengahan tuh udah mulai sibuk nih Abang, udah hektik banget, Alex stop. Itu tahun berapa Lex kuliahnya? Alex masuk kuliah 2018, masuknya kemungkinan di dunia combat sport di 2019. Saya udah cukup lama juga kok. Cuman karena komitmen Alex ya untuk jadikan ini sebagai lifestyle. Karena menurut aku, orang yang masuk ke dunia combat sport dikasih 2 pilihan. Kamu mau dibentuk sama pelatih sebagai atlet, atau sebagai orang yang memang pengen punya lifestyle yang bagus. Nah, Alex ambil pilihan yang kedua lifestyle, nih. ya. Nah, karena memang pola hidup Alex waktu itu kurang bagus, dengan Alex tinggalkan dulu dunia combat sport. Karena kalau seandainya aku diforsir ya bunuh diri kok. Udah capek-capek di lapangan, terus harus mati-matian di sini. Apa sih yang mau aku kejar? Kan nggak ada. Ya. Beda dengan atlet ya. Ya, Atlet beda sama ada atlet. porsi dan ada targetnya. Betul. Next, terus diperkenalkan lah sama dunia boxing. Waktu itu Coach Rido, orang yang ngajarin Alex buat ini sih, boxing sih awal-awal. Latihan. Wah, kayaknya seru juga ya. Sampai tanding juga waktu itu. Kayaknya kita di satu event yang sama satu nih event waktu itu. Satu event. Dan ya, ternyata combat sport ini membantu kita untuk mental sih Abang. Betul, Kita semakin sangat. percaya diri. Betul. Dan justru ego kita untuk menantang orang itu makin rendah. Makin turun ya. Turun. Ketika kita tahu kayak skills kita dan lain, ya kita nggak mau cari ribut. Ya, semakin wise ya kita jadi Semakin orang wise. Makanya buat teman-teman, ayo deh, pakai kesempatan ini mumpung kayak masih muda, latihan. ya. Apalagi di Indonesia ini bullying itu
benar-benar nyata ya. Ya, Nyata benar. banget. Kalau member di 11 Fight Camp juga, khususnya kan kita ada kelas BJJ Kids tuh. Oh ada juga Ya, pembibitan Brazilian kids Jiu-Jitsu ya. yang kids. Tidak semua, tapi kebanyakan juga beberapa dari mereka korban bully juga. Oh rata-rata ya. Nah, komitmen kami, hadirnya mereka untuk latihan di sini, bukan untuk semerta-merta untuk balas dendam. Bukan itu tujuannya. Tapi setidaknya mereka punya pemikiran bahwa kamu nggak boleh gituin aku loh. Karena aku juga sama kayak kalian. Apa sih yang menjadi pembeda? Berat badan, tinggi. Kalau memang mau seperti itu ya kita fight aja, resmi gitu loh maksudnya. Kita sudah ada wadah, nanti itu kita bicarakan. Wah, makin Wadahnya penasaran sudah buat bahas ada. ke situ ya. Ya, karena kayak di Muay Thai juga seperti itu. Saya memang tidak suka dengan apalagi yang tawuran apa segala macam. Come on. Bukan itu lagi lah. Bukan Iya, itu iya. lagi lah. Bukan era begitu. Bukan lagi era-era ya. begitu lagi lah. Sekarang sudah saatnya kita pamer belt, Wah, Benar, menarik, pamer menarik. medali. Jadi tadi menanggapi poin dari Coach Aji mengenai belt. Yes. Karena segala tawuran itu memang sudah bukan zamannya lagi ya, benar ya Lex ya. Setuju. Jadi memang sebenarnya kalau saya pribadi juga mikirnya kayak gitu. Kalau benar-benar seseorang itu dewasa secara pemikiran, seharusnya tuh mereka tidak akan atau menghindari yang namanya tawuran betul. atau bullying. Betul. Jadi sebenarnya kalau sesama, oke, kamu punya masalah dengan saya, ya udah kita selesaikan dengan cara yang benar, Cara yang dengan benar aja. wadah yang benar, Dengan kan? wadah. Betul. Sudah disiapin tempat, Ya, dengan keamanannya rules-nya ada, ya. rules-nya Iya. ada, Ya. aman tuh. Ada Ya. kalimat yang Alex seneng sih ya Bang. Ubah nyalimu jadi prestasi itu valid Nah, banget iya bener. sih. Ubah nyalimu jadi prestasi. Jadi ngapain kalian buang-buang Ya. waktu kalian Ya, Nggak ada ya. tuh. di lapangan, di jalanan. Nggak dapat pujian kok. Iya, benar. Mending kita manfaatkan apa yang ada dari kita, entah itu amarah kita dan Ya, lain di ya. atas ring, Ya, cari bener. prestasi. Cari prestasi. Nah, pembibitan perlu sih. Ya, Pembibitan nah perlu sih. ngomong-ngomong tentang pembibitan itu kan artinya Indonesia, Kalbar khususnya, kan butuh nih wadah-wadah seperti yang tadi kita bicarakan sebelumnya. Tuh kalau dari pandangan Alex tuh sebagai penggiat di combat sport Indonesia, gimana tuh? Nah, balik lagi. Coba Alex tanya sama teman-teman di sini. Siapa sosok tokoh di Kalimantan Barat yang nge-influence terutama di dunia combat sport? Daud Yordan? Daud Yordan, semua sepakat. Beliau benar-benar orang yang luar biasa sih. Dari Ketapang, dari Kayong Utara ya. Ya, Nah, beliau Sukadana kah kayak? Sukadana. Sukadana, Ya, beliau dari Sukadana membawa nama Kalimantan Barat ke kancah internasional. Itu hal yang luar biasa sih. Aku Ya. juga sebagai orang yang dekat sama beliau dan justru Alex masuk ke sosial media gara-gara beliau. Oh ya? Oh, Iya. oke. Alex sebenarnya masuk ke sosial media dari 2024 Agustus. Nah, jadi sebelum istilahnya kayak rame-rame soal pembuatan konten, Alex juga buat event lah Bang. Oh. Nah, Alex punya brand namanya Harvest Arena bareng sama Arena. teman-teman. Kita build itu untuk media promotions. Jadi singkat cerita, Alex bertemu sama Bang Daud Yordan waktu dia lagi mau mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. DPD RI ya. Iya. Habis itu Alex ketemu di camp. Di camp dia lagi cari teman sparring nih. Alex karena mengidolakan beliau, dengan bodoh-bodohnya lah coba-coba fight sama beliau dan dikasih hadiah dengan pukulan-pukulan yang berat dari beliau. Pokoknya itu jadi memorable banget lah buat Alex. Dan setelah itu kita berteman dengan sangat baik, bahkan dianggap sebagai saudara. Alex ke Jakarta dikenalin sama teman-teman yang luar biasa. Mungkin kalau sana teman-teman yang nonton sekarang tahu sama sosok Selos, ya kan dia pribadi yang luar biasa juga. Alex amazed banget sama apa yang dia buat untuk dunia combat sport karena enggak dipungkiri apa yang dia buat selama ini membangkitkan lagi gairah-gairah orang untuk industri ini. Setuju. Nah, Alex kenal sama Selos juga gara-gara Bung Daud. Nah, Bung Daud ajak Alex ke event pukulan terkuat di bumi namanya. Ya mukul mesin punch, terus dapat hadiah. Nah, di situ first time Alex ketemu Selos. Nah, hal apa yang Alex tiba-tiba sampaikan ke Selos? Alex bilang kayak gini, Selos, Alex kayaknya mau buat hal yang sama di tanah Alex karena Alex kepengen berbagi hype yang sama di daerah Alex sendiri. Karena balik lagi dunia entertain di Kalimantan Barat itu kurang banget kan. Jadi Alex kepengen lah jadi pelopor untuk industri combat di industri event, promotions dan lain.
Jadi Alex ambil langkah itu, buatlah event pukulan terkuat Pontianak. Mungkin teman-teman tahu. Iya, yang Ya, di ya. Waktu mall itu sampai 300-an peserta. Kita nggak pungut biaya, dan pada saat itu Alex nggak ada dapat support dari siapa-siapa. Benar-benar semua dana sendiri. Karena Alex seneng, balik lagi. Dunia combat sport itu mengubah hidup Alex lah. Dalam artian kayak segi mental, kepercayaan, Benar. semuanya benar-benar mengubah. Dan aku mau berucap terima kasih itu dengan hal seperti itu sih. Memberikan wadah. Habis memberikan pukulan terkuat, Alex buat event di Mempawah. Ya. Tepatnya di Karangan. Nah, pembibitan terjadi di situ. Dan puji Tuhan setelah adanya event itu, banyak event-event lagi yang bermunculan setelah event yang pertama Alex buat. Dan ya, thanks to Bang Daud dan thanks juga buat Salos karena sudah menginspirasi. Dan aku pengen pakai legasi itu untuk Kalimantan Barat juga. Karena sebagai praktisi dan orang yang suka sama dunia combat sport, kita kepengen sih ada regenerasi dari Daud Yordan. Iya, Nah, karena benar, itu benar. ada something yang mau kita kerjakan, mungkin kita bakal spill dikit-dikit ya, Iya. Ko ya. Ya. 2025, 19 Oktober bakal jadi sejarah buat Kalimantan Barat, Pontianak juga, karena ini bakal masukin hal-hal baru. Wah, keren. Muay Thai Yes. match internasional Indonesia-Malaysia Indonesia Malaysia. bakal hadir untuk pertama kalinya ya di Kalimantan Ya. Barat ya, Pontianak ya. Terus kedua, kita bakal ada match boxing influencer. Nah, ini pertama kalinya juga kita melibatkan Perbati sebagai badan yang menjaga match, dan kita juga bakal memperkenalkan BJJ Ya, Brazilian di Jiu-Jitsu. ini. Tapi sebelum itu, kayaknya Koko harus memperkenalkan dulu deh. Apa nama event kita, Koko? Oke, jadi di 19 Oktober itu nanti Mhm. akan ada event namanya Borneo Combat Championship. Borneo Combat Atau Championship. kita sebut aja BCC atau BCC. BCC. Nah, ini kan sebenarnya sebuah event yang dari pelopornya mengatakan ingin menjadi sebuah wadah bagi teman-teman penggiat combat, wadah yang lebih proper untuk penggiat-penggiat combat di Kalimantan Barat. Dan kebetulan di BCC ini kan pada akhirnya kita melibatkan Alex juga nih. Ya. Karena kita menyadari Bro Alex lebih punya pandangan yang luas lah. yang lebih luas lah mengenai combat sport Di jalurnya. untuk zaman sekarang ini sebenarnya ini proper seperti way-nya apa? seperti apa Ya, sih? jalan Ada dulu. revolusi ya sebenarnya kita Benar. lihat ya. Karena Combat kalau sport menurut ini saya pribadi, saya sih sebenarnya sudah cukup lama tidak terlalu memperhatikan perkembangan combat sport Indonesia ya. Karena satu dan lain hal, mungkin Coach Aji juga paham lah bagaimana sih sebenarnya strugglingnya combat sport di Indonesia itu. Nah, tapi pandangan saya cukup berubah dengan adanya Beyond Combat misalnya salah satunya karena ada Selos itu. Dan event-event sejenis juga banyak tuh Banyak, akhirnya. Benar. Nah, mulai dari itu saya mulai tuh memperhatikan tuh. Ternyata ya combat sport sudah ada ini nih revolusi nih. Ya. Makanya Pengemasannya lebih rapi ya kok. Iya. pengemasannya lebih Pengemasannya rapi dan lebih menarik. Lah, lebih menarik untuk orang di luar penggiat itu untuk nonton. Betul. Kalau zaman dulu kan kita sama-sama tahu lah ketika itu kejurnas kah, pon kah, prapon kah, Nah, ya. yang datang ya pasti hanya kru-krunya, keluarga-keluarganya aja. Nah, itulah yang kemarin terjadi di Muay Thai kok sebenarnya. Jadi kami kemarin di tahun lalu, Muay Thai itu di Pengprov Muay Thai kami buat 4 kali event Oh iya? dalam 1 tahun. Tapi memang nilai exposure-nya tuh nggak sebagus kalau misalnya yang tadi aku bilang. Jadi kayak penonton yang nonton itu hanya segelintiran orang yang tahu itu aja. Nah, kalau aku tuh lebih pengennya tuh targetnya tuh ya orang di luar pun datang nonton, oh begini ya, begini. Jadi nggak terbatas sih, Lex. Nggak ada gap-gapan. Nggak ada segmentasi untuk siapapun ya, yang buat jadi nonton ya. bisa komersil lah untuk siapapun. Iya, Ya, jadi juga sebagai ajang kita memperlihatkan ke masyarakat bahwasanya combat sport itu bukan tentang kekerasan sih ya. Betul. Iya, setuju banget. Ya, setuju poinnya banget. di situ. Kalau saya pribadi melihatnya begitu. Karena combat sport kan identik dengan kekerasan ya. Iya. Tapi bagi saya pribadi melihatnya bukan kekerasan, lebih kepada fisik
lifestyle Yap. dan kemudian mental itu tadi Yap, kan. betul. Ketika kita berkegiatan di combat, mengambil salah satu cabang olahraga lah katakanlah. Nah, kita selain mendapatkan kesehatan fisik yang lebih baik, kita juga secara mental bakalan lebih confident dan lain-lain. Betul. Iya. BCC juga hadir tanpa fundamental, istilahnya kayak kita percaya industri ini udah berjalan. BCC udah punya fundamentalnya dengan ekosistem yang sangat bagus menurut aku. Iya. Kalimantan Barat udah punya ekosistemnya sendiri teman-teman. Dari Kapuas Hulu sampai ke Pontianak semuanya benar-benar berantusias banget. Karena balik lagi udah banyak event yang sudah terjadi di beberapa tahun kebelakangan. Entah itu dari Putus Iblau, Simpang, Singkawang, Mempawa dan lain. Dan ketika kita ngeliat bareng-bareng kayak itu, ternyata antusias dari teman-teman itu ramai banget. Makanya kita semakin bersemangat lagi untuk memberikan wadah kepada anak-anak di daerah ya. Karena balik lagi lah, namanya pembibitan pasti kita bakal ketemu di berbagai macam daerah. Betul. Entah itu dari Putus Ibau punya jagonya sendiri, Sintang punya jagonya sendiri. Dan BCC hadir untuk itu. Dan aku kepengen banget sih untuk BCC, dia punya nilai sakralnya sendiri kok. Jadi nggak semua orang bisa bermain di situ. Iya. Hanya orang-orang pilihan. Balik lagi lah, mungkin buat teman-teman di Kalimantan Barat banyak sekali yang bilang, wah saya pengen fight di Beyond, biar dapatkan exposure lebih. Kenapa nggak jadikan BCC sebagai sesuatu yang dituju oleh banyak orang, terutama di daerah kita sendiri. Wah saya dari Putus Ibau nih, saya kepengen fight biar bisa tampil di BCC. Nah balik lagi, kita pengen jadikan ini sebagai brand lokal kita ya, Kalimantan Barat di BCC. Dan semoga event pertama yang terjadi tahun ini sukses, tidak ada hambatan, semuanya diperlancar, dan yang pasti banyak anak-anak yang tershow akan lagi masalah skills dan lain, karena kita butuh regenerasi dan mereka juga butuh panggung. Betul, karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang combat ini kan, sebenarnya kalau menurut saya sih ya, banyak sih sebenarnya talenta di daerah-daerah kecil di Indonesia, di pelosok-pelosok, cuman tidak terekspos, cuman mungkin tidak terjangkau. Makanya disinilah BCC ini mungkin bisa juga menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain selain Kalimantan Barat, supaya semua fighter-fighter yang saya sebut sebagai hidden treasure atau hidden gem itu bisa terlihat, bisa muncul di permukaan, jadi bisa main di panggung yang lebih besar. Betul, aku setuju banget. Betul. Nah, karena kasihan juga loh, kayak jadi fighter itu tidak gampang ya coach ya, karena berdarah-darah, berkeringat, benar-benar harus mengorbankan waktu, segalanya lah ya coach ya. Tapi ketika tidak mendapatkan apresiasi yang selayaknya, sebenarnya di situ. Itu yang menjadikan combat sport di Indonesia tidak begitu maju sebenarnya, kalau menurut saya pribadi. Makanya dengan perkembangan revolusi combat sport yang ada sekarang ini, ayolah kita sama-sama bikin ini menjadi lebih baik lah. Benar. Jadi kalau saya pribadi ya, sebenarnya saya sempat skeptis juga. Mohon maaf ya Alex ya. Ya sebenarnya saya sempat skeptis juga dengan influencer yang tiba-tiba kok mereka jadi FOMO tinju, fighter, bla bla bla. Ini pendapat pribadiku ya. Tetapi itulah ketidakdewasaanku Lex. Begitu hadirnya kalian, nilai combat sport itu tinggi, dibanjiri semua orang. Nah bagi aku itu FOMO yang baik. Betul. Itu FOMO yang bagus. Ada FOMO yang baik dan ternyata bagi aku seperti itu. Ya. Sebenarnya saya juga sependapat sama Coach Aji ini. Aku benar-benar terima kasih untuk teman-teman influencer, terutama untuk di Kalbar ada Alex Christian yang dan teman-teman yang dari lain dulu semuanya juga benar-benar mati-matian untuk naikin olahraga ini gitu loh. Dikenal orang ramai, bukan yang tadi dikatain kok jadi lupa aku. Jadi saking mes ini. Ya, pokoknya seperti itu Alex. Terima kasih lah nih untuk apa yang udah Alex lakuin lah. Terima kasih juga akhirnya kita bertemu sama orang-orang yang tepat, karena balik lagi Alex juga sebagai promotor. Alex dari dulu kepengen sekali punya teman-teman yang satu visi, satu misi untuk anak-anak di daerah sana. Karena ketika kita memberikan wadah kayak gini, hidup mereka bisa diubahkan loh Bang. Dan aku punya kerinduan untuk melakukan hal yang sama. Makanya aku kepengen punya legasi buat daerahku Kalimantan Barat. Dan BCC ini hadir
buat kita untuk jadi berkat sih buat banyak orang. Dan aku harap event yang bakal kita kerjakan semua berjalan dengan baik. Amin. Dan hasilnya ya ini regenerasi, penuaian besar-besaran terjadi di sini. Dan teman-teman kita berharap semua yang lagi nonton podcast ini support event BCC. Ini bakal menjadi brand dari Borneo, brand Kalimantan Barat, brandnya kita. Dan ya terima kasih buat semuanya. Dan satu hal nih yang pengen Alex tanyakan nih. Di event BCC ada nggak sih influencernya buat fight? Silakan dijawab Leo. Jadi kalau pertanyaannya tentang influencer, awalnya BCC ini tidak dikonsepkan untuk arahnya ke sana. Kenapa nih? Karena satu dan lain hal sih ya. Benar, kalau mau benar dibicarain sebenarnya terlalu kompleks sih. Kayaknya bisa seharian ya. Malah kita, Iya. aku sama Leo juga nggak expect barang ini akan sebesar ini kan kok. Iya. Memang benar-benar kita berpikir bahwasanya ini wadah aja untuk para iya, atlet gitu loh. Tapi ya karena pada akhirnya kita mengikuti perkembangan zaman lah yang tadi kita bahas tentang revolusi itu. Memang sudah tidak bisa kita hindari keterlibatan influencer di dalam sebuah event seperti ini. Betul. Ya itu sebagai apa sih ya? Sebagai pemanis, sebagai trigger. Itu. Karena ternyata bukan hanya atlet yang boleh bertanding gitu loh. Betul. Jadi ketika kalian seorang influencer, seorang content creator, tapi ketika kalian mengaktifkan mode serius kalian dalam hal latihan, keren ya bahasanya ya. Iya kan, benar kan? Latihan apa namanya ya? Apa sih keseriusan kita di situ? Kalian juga bisa buktikan ke orang-orang ternyata bisa gitu loh. Betul. Makanya namanya influencer kan. Menginfluence banyak orang. Iya, Dedikasi yang benar, mereka benar. berikan tuh luar biasa loh. Mereka yang memang bukan basic di bidang combat sport, rela untuk terjun ke dunia sport, buang waktu mereka untuk berlatih, darah-darahan, pukul-pukulan, itu kan nggak enak banget kan. Tapi mereka memberikan panggung yang terbaik buat kemajuan combat sport. Makanya aku setuju banget kalau sananya match yang benar-benar membangkitkan dunia combat sport itu kayak Paris sama KKJ. Mereka berdua kan istilahnya kayak bermain di sosial media. Kebetulan KKJ juga basicnya atlet, sedangkan Paris atlet juga, cuman aktif di sosial media. Intinya dengan adanya mereka berdua bermain di sosial media, combat sport semakin dikenal. Iya benar. Dan ya itulah sebenarnya tugasnya influencer, menginfluence dan memberikan hal-hal positif dengan cara yang benar. Ya, dengan caranya masing-masing ya. Respect. Jadi Jadi ada siapa aja nih kira-kira nih? itu yang mau saya tanyain sama Bro Alex. by the Apakah way, boleh kita spill nama-nama yang kira-kira akan bermain di BCC? By the way kan sekarang kan lagi ada ribut-ribut tuh. Siapa tuh? Paris Fernandes sama Coach Rudy. Bisa kali main di BCC ya? Ya, udah ada promotor belum? Belum ada. Belum ada. Alex siap nggak jadi Oh, kita bakal tanyakan sama semuanya. Kalau ready ya kita jadikan ya. Iya. Tapi selain Rudy sama Paris Fernandes nih, Alex juga penasaran sama Diki Cogan. Tahu nggak Diki Cogan? Iya. Dia orang Natuna, cuman memang studinya di Pontianak. Dan ya dia udah sering terbang ke sana ke sini bareng Alex untuk fight, dan dia merupakan salah satu prospek. Bisa dibilang influencer Kalimantan Barat juga pada akhirnya karena memang udah stay di Pontianak. Alex punya dream fight sih. Dia ketemu sama Nendi. Tahu nggak Nendi? Nendi Speed. Nendi Speed tahu ya? Ya, Nendi Speed. Yang jalan kaki dari Bali ke Jakarta gara-gara ada Asia Speed. Itu dream fight sih. Terus kira-kira ada nama lagi nggak ya? Tapi Nendi Speed ini kan memang sudah pernah bertanding juga. Sudah pernah bertanding. Sama dengan Diki Cogan berarti ya. Mereka berdua udah pernah buat drama-dramaan dan panas juga di sosial media. Bisa nggak kira-kira? Menarik Bisa sih sih ya. kayaknya itu. Apa sih yang nggak bisa dari BCC ya? Selain Nendi Speed nih, ada siapa lagi nih kira-kira? Itu udah satu nama ya? Udah satu. Dua nama tuh. Dua nama ya, dua nama berarti satu. Coba deh kita oper aja ke netizen di luar ya. Kira-kira kalian kepengen influencer mana nih? Mungkin lagi ada drama yang masih belum diselesaikan. Ayo selesaikan di BCC. Benar. Biar BCC menjadi wadah buat kalian. Iya, Ya. betul. Pokok, ini nggak ada yang mau nanyain Alex nih kenapa kemarin? Oh iya. Alex. Jadi sempat lihat di Instagramku tuh. Si Alex ada Sign tanda kontrak. tangan sign kontrak. Wah, BCC itu. BCC. Mau tanding Alex? aduh. Mau tanding nih. Berarti Berarti tunggu jawabannya di tanggal 19 Oktober. Intinya ini lebih dari sekedar pertandingan, Abang. Oke. Hal yang kita bakal kerjakan lebih dari sekedar pertandingan. Pokok tungguin aja update-nya di akun sosial media Instagram BCC Borneo Combat Championship. ya. Dan di TikTok juga ada Borneo Combat Championship. Jangan lupa follow. Dan
buat teman-teman yang ada pengen merequest kira-kira fighter yang memang layak untuk bermain di BCC, jangan lupa untuk komen ya. Ya, di komen. Koleo? Koleo atau mau fight lagi? Saya tunggu BCC volume 2 aja. Oh, oke ya. Kita dealkan ya Amin, volume amin. BCC kedua Volume ya. dua. Coach Haji. Aman. Kos. Aku pensiun. Oh, pensiun. Pensiun. Dia nggak ada lawan masalahnya. Nggak ada lawan. Lutut habis. Oh lutut iya habis. iya deh. Wah, Pensiun, jadi gimana nih? pensiun. Wah, kita udah spill buka-bukaan semuanya. Dan Ya. podcast hari ini seru banget ya. Seru, Iya, seru. iya. Gak terasa ya udah 3 jam. Ini podcast pertamaku. Podcast pertama pertama. ya. Podcast Seru sih. pertama bagi Podcast kita pertama. semua. Alex Dan sih udah. semoga- Harus ya. sering. Ya, dan semoga BCC nggak hanya berhenti di sini. Amin. Aku kepengen lihat BCC itu ada volume 2 sampai 100 atau Ya, Ya, ya. ya. kapanpun lah, karena kita butuh regenerasi, kita butuh pembibitan, dan ini adalah wadah yang tepat. Jadi sekali lagi teman-teman, support promotor lokal, support event BCC ini, karena ini adalah event kita bersama. Let's go. Luar biasa. Ada kata-kata penutup dari Koko? Kata-kata penutup dari Coach Aji. Oke, dari Dari- Coach Haji aja deh. Dari aku sih sebenarnya nggak ada. Yang penting selalu jadi manusia yang baik lah. Karena yang tadi kami sudah sempat ngomong, kadang niat yang baik tuh responnya juga nggak baik. Betul. Ya, tapi setidaknya kita selalu jadi baik aja lah. Biar semesta yang merespon itu. Yes, biasa semesta. Luar biasa ya, deep banget sih obrolannya ya. Tiba-tiba jadi curhat ya Ini kita ya di sini bakalan ya. ada podcast kedua nih, berarti kita bertiga nih. Harus ya, harus sih. Seru banget ya ternyata podcastnya. Boleh. By the Boleh, way, boleh. influencer Pontianak juga bakal main dong nanti. Oh iya. Ya. Kenal Ica Lele kan? Iya, Kenal Ica oh. Lele kan? Ica Lele. siapa Dia yang dari ada, Bang? MC, Alex ajakin ke event Alex pertama pukulan. Dia jadi MC di situ. Mm-mm. Alex ajakin di event Alex di Karangan. Dia jadi MC juga, announcer. Sekarang Dan pada akhirnya jadi fighter. Jadi fighter. Tapi dedikasinya luar biasa Lex, sih. aku pernah sparring sama dia. Serius, gimana hasilnya? Tuh anak keras ya. Keras. Lawannya hati-hati ya. kalau Lawannya dia berarti gini. hati-hati. lawan yang harus dicariin yang harus keras juga ya. Harus keras, harus keras. Karena BCC tempatnya netral, ya Betul. kan? Mau dari manapun kamu, ya kalau sana memang kamu layak menang, ya kamu pasti bakal dimenangkan. Jadi Ya. ini match semua fight card yang disiapkan sama matchmaker yang udah disiapkan dari teman-teman Ya. dari BCC, semuanya 50-50 teman-teman. Betul. Nggak ada yang lebih jago, semuanya Ya. seimbang. Harus seimbang. Jadi kalian bakal ngelihat aksi akrobatik dari fighter-fighter kita, Mm-mm. aksi-aksi memukau dari fighter-fighter kita, dan berikan mereka kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka di Betul. situ, di atas ringnya sakral. Dan ya, tungguin aja lah, BCC Tungguin Alex aja sudah lah, gak sabar tungguin lagi. aja lah. Let's go, let's go. Pokoknya bakalan Aman? seru lah. Tanggal 19 Oktober Kita bakal spill 2022. lagi ya. 2022. Nggak hanya match Muay Thai teman-teman. Boxing ada, Ada boxing. terus kita bakal ada pengenalan untuk Brazilian Jiu-Jitsu. Yes, Ya. Brazilian Terus Jiu-Jitsu. bakal ada apa lagi nih rencana? Ya selain 3 itu Untuk combat? ada olahraga baru. Hmm. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu namanya Hyrox. 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 Yes, namanya Hyrox. Dan nantilah kalian lihat aja Hyrox itu seperti apa. Total stay tune pokoknya di akun sosial media BCC, BCC, Borneo Combat Borneo. Championship. BC_championship. Oke, siap deh. Di Aman follow, semuanya? di follow. Sudah clear? Sudah Jangan clear? lupa follow. Jangan lupa follow. Oke. Oke, sudah selesai semua ya. Thank you Koleo Thank you, sudah thank you, thank you. invite Koleo, kita berdua. thank you. Dan Thank you, terima Coach kasih Haji. juga Ini nih. seniorku nih. Senior ya. The best. Terima Sampai kasih hari juga ini ya buat masih Coach aktif. Haji ya. Sudah Siap, memberikan siap. tempat. Ini 11 Fight Camp yang Ya. baru. Ya. Ini di Kita- Mega Mall ya. Ini Mega wadah Mall. kita lah. Siapa Ini yang mau datang wadahnya. silakan. Jadi buat datang teman-teman aja. yang mau berlatih, mungkin Silakan, sebagai lifestyle silakan dan datang pengen aja. jadi atlet, kalian bisa banget mampir Ya. ke sini. Nih, Instagramnya nih. Nah, Instagram. Editor Instagram. harus ekstra buat edit. Tadi Alex ada bilang tuh, foto Alex waktu 40 kilo. Iya, iya, Oh, tuh, iya, harus iya. tuh, Editor harus tuh, cari ya, harus Alex tuh, tak mau harus. kasih. Oke teman-teman, bye-bye Oke, semuanya. thank you, thank you, thank you Bye-bye. semua. Oke.